Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Kita memasuki seri yang ke-6 daripada seri kita, yaitu ucapan-ucapan bahagia Yesus dengan tema norma kehidupan dalam kerajaan Allah. Pada saat ini kita akan melihat norma yang keempat yang terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Kita baca, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Norma yang keempat, sikap yang keempat adalah berorientasi dan memberlakukan perintah Tuhan dalam segala aspek kehidupan pribadi dan masyarakat. Sekali lagi, berorientasi dan memberlakukan perintah Tuhan dalam segala aspek kehidupan pribadi dan masyarakat. Ketiga ucapan bahagia yang pertama berkaitan dengan relasi dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri dan juga dengan sesama, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan, meratapi dosa pribadi kita, dan juga mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri, dan dipanggil untuk mengevaluasi diri kita, memeriksa diri kita. Ya, pada norma yang keempat ini, Yesus memberikan sebuah jawaban positif. Bagaimana kita dapat menjalani suatu kehidupan pribadi dan masyarakat yang membawa kepuasan. Dan Yesus katakan bahwa kepuasan dan kebahagiaan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat hanya dapat kita peroleh pada saat kita berorientasi dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesalahan manusia adalah mendahulukan, mementingkan kesenangan di atas kebenaran dan keadilan. Dan itulah juga sebabnya banyak kehancuran kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, negara, karena mementingkan kesenangan di atas kebenaran. Dalam Alkitab ditegaskan bahwa keadilan meninggikan derajat suatu bangsa. Tentu setiap orang ingin bahagia, tapi Alkitab katakan bahwa kebahagiaan sejati, kepuasan sejati hanya kita peroleh pada saat kita melakukan kehendak Tuhan, kita orientasi pada kebenaran kehendak Tuhan. Di luar itu tidak ada. Ada banyak sekali contoh dalam Alkitab di mana manusia hancur karena tidak mencari kehendak Allah, tidak melakukan kehendak Allah. Karena dunia menganjurkan untuk kita memperoleh jalan pintas, yaitu memperoleh kebahagiaan secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya, tapi akhirnya bersifat semu dan bahkan membawa kehancuran. Di sini sangat jelas bahwa Yesus katakan bahwa kebahagiaan sejati, kepuasan sejati hanya kita peroleh saat kita berorientasi kepada kehendak Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan sembako, 9 bahan pokok. Tapi sebenarnya yang kita perlukan adalah set baku, 10 bahan pokok. Karena bahan pokok yang pertama adalah berorientasi kepada kehendak Allah. Memenuhi kebutuhan sembako adalah sah dan benar kalau kita memberlakukan kehendak Tuhan. Jika sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita perlu 10 bahan pokok, mengutamakan berorientasi kepada kehendak Tuhan di atas segala sesuatu. Kalau kita lihat sekitar kita, dunia sekitar kita, maka kita lihat banyak sekali dari kejahatan, kekacauan karena manusia meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Mereka ingin melakukan kehendak mereka sendiri. Akhirnya mereka saling menjatuhkan, merendahkan, menindas, dan bahkan terjadi berbagai jenis penderitaan yang luar biasa. Kalau manusia semakin menjauh daripada Tuhan, semakin menjauh daripada kehendak Tuhan, maka kemanusiaannya semakin hilang, maka kebinatangannya yang semakin muncul. Karena apa? Karena hukum rimba yang akan berkuasa, di mana yang kuat tindas yang lemah, yang kaya tindas yang miskin, dan juga yang pintar tindas yang kurang pintar. Akhirnya manusia berubah perlahan-lahan menjadi binatang buas yang kecil, binatang buas menengah, bahkan binatang buas yang besar. Dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali terjadi. Jadi semakin manusia mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin memberlakukan kehendak Tuhan, maka kemanusiaannya semakin muncul. Maka kehidupan dalam dunia juga semakin manusiawi, karena kita berorientasi kepada kehendak Tuhan. Kalau kita lihat sama-sama bahwa dalam Alkitab sangat jelas bahwa lapar dan haus merupakan suatu ekspresi yang sangat kuat, sungguh-sungguh menginginkan, sungguh-sungguh merindukan akan kehendak Tuhan, membutuhkan, sungguh-sungguh tahu bahwa tanpa kebenaran kehendak Tuhan, saya tidak mampu untuk hidup.
Karena tanpa minum, tanpa makan, tidak mungkin kita bisa hidup. Maka kita tahu bahwa tanpa kehendak Tuhan, kita tidak bisa hidup. Yesus pun mengatakan manusia bukan saja hidup dari roti saja, dari sagu saja, dari papeda saja, dari petata saja, tapi dia hidup daripada firman Tuhan. Setiap firman Tuhan, firman Tuhan harus yang teratas, yang paling penting, yaitu melakukan kehendak Tuhan di atas segala sesuatu. Sejauh mana kita sungguh-sungguh haus dan lapar akan firman Tuhan. Dalam Mazmur 42 ayat 2 dikatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Juga Mazmur 63 ayat 1, jiwaku haus kepadamu. Amos 8 ayat 11 mengatakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan atau kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Banyak orang akan mengalami kehausan, kelaparan akan firman Tuhan. Kita dapat menolong mereka untuk dapat berorientasi kepada Tuhan, dan juga kita sendiri berorientasi kepada kehendak Tuhan. Berarti kita mencari kehendak Tuhan, berarti kita menuruti kehendak Tuhan. Dalam Alkitab, mengikuti teladan Yesus, sikap Yesus, tindakan Yesus, itu yang kita ikuti. Itu akan membawa kebahagiaan. Dan juga secara pribadi kita memberikan diri kita diperbaharui, pola pikir kita, sikap kita, kehendak kita, perasaan kita diperbaharui oleh firman Tuhan. Sekaligus kita juga terlibat dalam memberlakukan norma-norma Tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Artinya kita peduli kepada masalah pemberantasan kemiskinan, masalah pendidikan, masalah kesehatan, juga masalah miras, narkoba, korupsi, KKN, HIV, AIDS, COVID-19 sekarang juga, dan banyak hal yang merusak masyarakat dengan tujuan supaya kita bisa membawa kemajuan, pemulihan, dan juga kesejahteraan bagi masyarakat. Orang Kristen harus jadi orang yang memberikan yang terbaik bagi dunia ini. Mengupayakan yang terbaik, harus ada di garda paling depan untuk sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan dunia ini. Karena dia tahu pada saat kita melakukan kehendak Tuhan, maka kepuasan, kebahagiaan akan terjadi. Pada saat yang sama kita tahu bahwa kepuasan sejati baru akan terjadi di masa yang akan datang. Baru pada saat Tuhan Yesus datang kembali, baru akan ada secara sempurna kepuasan dan kebahagiaan. Kita baca 2 Petrus 3 ayat 13 mengatakan, tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Artinya kita memberikan saat ini yang terbaik, membuat yang terbaik, berorientasi dalam kehidupan pribadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sikap tindakan Yesus menjadi teladan, contoh bagi kita. Sekaligus kita memberikan terbaik, kehendak Tuhan dalam kehidupan masyarakat, juga dalam gereja, dalam pelayanan jemaat. Kita orientasi kepada kebenaran firman Tuhan, kebenaran Allah. Itu akan menjamin kepuasan dan kebahagiaan. Dalam kehidupan sehari-hari berarti pertanyaannya adalah sejauh mana kita sungguh-sungguh berorientasi kepada kehendak Tuhan. Kita sungguh-sungguh mau mengikuti firman Tuhan, lapar dan haus akan kehendak Tuhan. Lapar dan haus tahu bahwa hanya dengan menjalankan kehendak Tuhan kita akan beroleh kebahagiaan dan juga kepuasan. Ataukah kita curiga terhadap Tuhan, gak percaya bahwa kalau kita lakukannya kita akan bahagia, kita akan puas. Itulah manusia mencurigai, meragukan Tuhan. Tapi Tuhan katakan Dia akan menjamin ada kepuasan sejati yang kita peroleh. Kalau kita baca dalam Yohanes 4 ayat 14, Yesus mengatakan, barang siapa minum air yang kuberikan, ia tidak akan haus lagi. Juga dalam Yohanes 6 ayat 35, Yesus katakan, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Yesus memberikan pemenuhan agar kita tidak haus dan tidak lapar lagi, memberikan kebahagiaan, kepuasan sejati. Kita peroleh pengampunan, keselamatan, kepastian pemeliharaan Tuhan saat ini, juga kepastian kehidupan kekal, ada ketenangan, ada kedamaian. Semua itu Dia berikan kita pada saat ini. Meskipun kepuasan, kebahagiaan sejati baru akan kita peroleh di surga nanti secara sempurna, tanpa penderitaan dan juga tanpa adanya duka dan air mata dan tangisan. Tapi pada saat sekarang kita tahu bahwa kalau kita berorientasi kepada kehendak Tuhan, maka kehidupan kita akan dipulihkan, pribadi kita akan dipulihkan, perasaan kita, kehendak kita, pikiran kita akan dipulihkan. Sekaligus kalau kita orientasi pada kehendak Tuhan, maka masyarakat, maka juga dunia sekitar kita dapat diperbaharui. Pengenapan kepada Allah bukanlah suatu fata morgana, bukan suatu ilusi angan-angan atau janji yang kosong.
Kita lihat di banyak negara, banyak tempat dunia ini dalam sejarah dunia, di mana orang sungguh-sungguh orientasi pada kehendak Tuhan, terjadi pembaharuan pribadi, terjadi pembaharuan dalam keluarga, terjadi peningkatan taraf hidup di tengah-tengah masyarakat, terjadi keadilan, terjadi sosial, pendidikan, dan juga kesehatan. Semua hal mengalami kemajuan karena berorientasi kepada kehendak Tuhan. Selama kita tidak berorientasi kepada kehendak Tuhan, maka sehebat apapun program jemaat kita, program provinsi atau program negara kita, tidak akan menghasilkan hal yang baik pada akhirnya, karena kita harus berorientasi kepada kehendak Tuhan. Itulah patokannya, sehingga menjamin kepuasan, kebahagiaan, bukan kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan golongan atau kepentingan sesaat saja. Artinya kita dipanggil untuk sungguh-sungguh secara murni merindukan, haus dan lapar akan kebenaran Tuhan dalam semua aspek kehidupan sehari-hari kita. Ini bukan berarti hanya sekedar formalitas saja, bukan. Tapi sikap yang datang dari hati yang terdalam. Hati yang terdalam bahwa kita merindu, kita mau supaya kita orientasi kepada Tuhan dan juga terjadi perubahan di tengah-tengah situasi masyarakat sekitar kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat 12, Paulus katakan, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Pada hari Tuhan kita akan mendapatkan kepuasan yang sempurna. Tapi saat ini pun kita sudah mendapatkan kepuasan daripada Tuhan, keselamatan, kedamaian, ketenangan, sukacita, pemeliharaan Tuhan Dia janjikan. Dan pada saat yang sama kita juga bisa memperlakukannya bersifat aktif, bukan pasif, aktif memperlakukan di tengah-tengah masyarakat, mengupayakan kedamaian, keadilan, pendidikan, kesehatan, kemajuan ekonomi, harga diri, perlawanan ketidakadilan, dan semua hal kita terlibat. Maka dengan demikian, maka manusia akan dipuaskan karena mendengar dan orientasi kepada firman Tuhan. Pada saat ini kita semua dipanggil untuk memeriksa diri kita masing-masing, sejauh mana ada kehausan dan kelaparan dalam diri kita untuk mau orientasi kepada kehendak Tuhan. Dalam setiap profesi kita juga sama. Apakah kita melakukan kehendak Tuhan, orientasi pada kehendaknya, atau ada kepentingan-kepentingan lain, golongan pribadi, bahkan suku, atau berbagai hal yang lain. Sejauh mana kita sungguh-sungguh mau haus dan lapar akan kebenaran Tuhan, orientasi kepada kehendaknya, agar kita dipulihkan secara pribadi, agar keluarga kita dipulihkan, gereja kita dipulihkan, juga Papua dipulihkan, dan juga bangsa kita Indonesia juga dipulihkan, dunia dipulihkan karena berorientasi kepada kehendak Tuhan. Pada saat ini mari sama-sama kita katakan, aku mau berorientasi kepada kehendak Tuhan, perintah Tuhan dalam segala aspek kehidupan saya. Saya mau memuliakan Tuhan, dan saya yakin, saya tahu bahwa pada saat saya melakukannya, maka Tuhan memberikan kepuasan kepada saya. Ada kebahagiaan, ada pemeliharaan Tuhan yang menyertai saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.